Ini Andi dan Anton. Mereka adalah produsen baju. Mereka memulai bisnis yang sama dengan menggunakan jumlah mesin yang sama, jumlah tenaga kerja yang sama, namun mereka hanya bisa menghasilkan 5.000 potong baju setiap bulannya. Ini berarti Andi dan Anton memiliki faktor produksi dan produktivitas yang sama. Andi dan Anton bersaing meningkatkan penjualannya dengan menambah mesin, memperbaharui model, dan cara pemasaran. Keduanya berusaha meningkatkan produktivitas. Suatu hari di kota, mereka kedatangan produsen baju baru dari Inggris bernama Mr. John. Dia membuka lowongan pegawai baru. Masyarakat menjadi senang karena ada lapangan kerja baru, bisa membuka rumah makan, membuka kos-kosan, penerimaan pajak meningkat, pemerintah juga senang. Dengan pegawai dan mesin yang lebih sedikit, Mr. John membuat baju yang lebih banyak. Bahkan Mr. John sudah mampu untuk mengekspor produknya. Alhasil dengan persaingan pasar lebih ketat, si Andi dan Anton mulai kehilangan pasar. Keduanya merasa terganggu dengan kehadiran Mr. John. Ini berarti FDI membawa eksternalitas negatif. Tetapi respon yang dilakukan keduanya berbeda. Si Andi memilih untuk mengeluh, berteriak pemerintah pro asing dan mendesak investasi dari asing untuk dihentikan. Si Anton mengambil langkah berbeda. Dia meniru apa yang dilakukan oleh Mr. John. Dia meniru cara mengatur pegawai, meniru cara mengembangkan model baju, meniru cara memilih bahan baku, meniru cara melatih pegawai, serta meniru kemana saja memasarkan produk ke pasar ekspornya. Alhasil, selang setahun kemudian, usaha si Andi semakin mengecil. Sedangkan si Anton, usahanya menjadi lebih berkembang, bahkan mulai sanggup merambah ke pasar ekspor. Kemudian Andi mendesak Pak Presiden agar menolak segala investasi asing untuk masuk ke kota mereka. Dia takut semakin banyak investasi asing, usahanya akan menjadi bangkrut. Di sisi lain, si Anton malah meminta Pak Presiden agar menarik banyak investasi asing. Semakin banyak lapangan pekerjaan, masyarakat akan semakin makmur, semakin banyak masyarakat kaya, konsumsi baju akan meningkat, dan usahanya akan semakin banyak berkembang. Untuk mengakomodasi keduanya, Pak Presiden melalui Bea Cukai membuat kebijakan yang dinamakan kawasan berikat. Di kawasan berikat, investasi asing memperoleh pembebasan pajak untuk bahan baku impor. Di sisi lain, hasil produksinya sebagian besar diwajibkan diekspor. Dengan adanya kawasan berikat, si Andi masih bisa berusaha tanpa takut pasar dalam negeri terlalu disaingi oleh Mr. John. Si Anton masih dapat meningkatkan produktivitas dengan meniru Mr. John. Mr. John pun juga senang karena beban pajaknya dikurangi. Pemerintah senang karena lapangan kerja semakin banyak, penerimaan perpajakan semakin baik, ekspor pun meningkat. Kawasan berikat menarik investasi, melindungi pasar dalam negeri, membawa eksternalitas positif untuk produsen dalam negeri, serta meningkatkan ekspor.